Dalam kisah Kejadian, Adam dan Hawa dikatakan belum memiliki pengetahuan tentang baik dan jahat sebelum memakan buah terlarang. Secara logika, muncul pertanyaan, bagaimana seseorang bisa dihukum penuh jika pemahaman moralnya belum lengkap? Dalam kehidupan sehari-hari, hukuman biasanya diberikan kepada orang yang sudah mengerti benar akibat tindakannya. Namun dalam Eden, larangan sudah diberikan sebelum manusia memiliki pengetahuan baik dan jahat. Karena itu banyak penafsir mempertanyakan apakah Adam benar-benar memahami sepenuhnya makna moral dari tindakannya. Nama pohon itu sendiri juga menimbulkan teka-teki. Jika buah itu memberi pengetahuan moral, berarti sebelumnya manusia belum memilikinya secara utuh. Lalu mengapa pelanggaran langsung dihukum berat? Ini tidak adil. Pertanyaan lain muncul tentang kemahatauan Tuhan. Jika Tuhan Maha Tahu dan sudah mengetahui hasil akhirnya, mengapa pohon itu tetap ditempatkan di Eden? Karena itulah dalam ajaran Kristen, dibutuhkan penyesuaian agar tidak menimbulkan kontradiksi, maka kisah Eden yang sering dipahami bukan sekadar sejarah literal, tetapi juga ditafsirkan sebagai simbol kebebasan, pilihan, ujian, dan pertumbuhan kesadaran moral manusia. Agar pemirsa mendapatkan pemahaman yang benar, mari kita dengar pendapat Notebook LM. Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Pernah nggak sih kalian baca cerita kuno yang udah sering banget didengar seumur hidup, tapi tiba-tiba saat kita coba lihat pakai kacamata hukum dan logika murni, kita sadar, wow, ada paradoks yang gede banget di sini. Nah, hari ini kita bakal ngebongkar sebuah anomali teks yang super menarik soal logika tanggung jawab moral manusia. Kita bakal langsung bedah teks-teks kuno dari kitab Kejadian, spesifiknya kita mau bandingin narasi Taman Eden dengan kasus Kain dan Habel. Materi kita kali ini benar-benar ngasih sudut pandang yang tajam banget, dan kita bakal kupas ini lapis demi lapis. Oke, biar gampang, ini peta jalan kita ya. Pertama, soal logika tanggung jawab moral. Terus kita masuk ke paradoks Taman Eden, lanjut ke kasus Kain dan Habel, membandingkan dua kasus ini, dan terakhir, kita cari tahu dari mana sih sebenarnya akar konsep dosa asal itu. Yuk, langsung kita mulai aja investigasinya. Bagian 1. Logika tanggung jawab moral. Sebelum kita nyebur ke teks-teks kuno tadi, kita harus samain frekuensi dulu nih, soal gimana sih tanggung jawab moral itu bekerja di dunia nyata. Gini, untuk bisa menuntut tanggung jawab moral dari seseorang, ada syarat fundamental yang harus terpenuhi. Di kehidupan sehari-hari, kita nggak mungkin kan menghukum anak balita dengan hukuman penuh gara-gara dia nggak sengaja mecahin barang. Kenapa coba? Ya karena, untuk bisa bertanggung jawab penuh, seseorang itu harus paham dulu aturannya, paham konsekuensinya, dan sadar betul kalau yang dia lakuin itu salah. Pemahaman itu prasyarat mutlak teman-teman buat yang namanya keadilan sebuah hukuman. Ingat-ingat terus 3 poin ini ya, karena ini bakal jadi pisau bedah kita buat membedah kasus-kasus berikutnya. Masuk ke bagian 2, paradoks Taman Eden, alias hukum tanpa pengetahuan. Coba kita uji apakah tokoh Adam ini benar-benar memenuhi syarat logis dari tanggung jawab moral yang barusan kita bahas. Kalau kita perhatiin urutan kronologisnya, akar masalah di narasi ini langsung kelihatan jelas banget. Pertama, aturan diberikan, jangan makan buah itu. Kedua, aturan dilanggar oleh Adam dan Hawa. Dan ketiga, nah, barulah kesadaran moral atau pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu mereka peroleh. Kan pohonnya aja secara harfiah dinamakan pohon pengetahuan baik dan jahat ya kan? Secara logika, teks ini nunjukin kalau sebelum langkah kedua tadi terjadi, manusia itu sebenarnya belum punya kapasitas untuk paham sepenuhnya esensi dari moralitas. Dari sini muncul satu pertanyaan besar yang bikin kita mikir keras. Gimana ceritanya seseorang bisa dinyatakan bersalah sepenuhnya sebelum dia paham konsep moralitas itu sendiri? Kalau pengetahuan moral itu baru datang setelah buahnya dimakan, berarti kan pas ada melanggar aturan itu, dia bertindak tanpa kesadaran moral yang penuh. Nah, karena celah logika yang lumayan raksasa inilah, banyak penafsir dan cendekiawan akhirnya lebih milih buat ngebaca kisah Taman Eden ini secara simbolis. Kayak, ini tuh cerita tentang evolusi kesadaran manusia aja, daripada ngelihatnya sebagai proses peradilan hukum yang harfiah. Dan paradoks ini tuh makin dalam kalau kita bawa ke ranah filosofis. Bayangin gini, kalau entitas ilahi itu sifatnya maha tahu, yang artinya dia udah tahu kejatuhan ini pasti bakal terjadi, bahkan sebelum pohonnya ditanam, situasinya jadi makin kompleks dong.
Pertanyaannya, kenapa hukuman buat sebuah pelanggaran tanpa pemahaman moral penuh yang ujung-ujungnya juga udah diprediksi dijatuhkan sebegitu masifnya sampai mempengaruhi seluruh umat manusia? Ini nih titik di mana sumber materi kita mulai mempertanyakan logika dan keadilan dari doktrin tradisional soal dosa asal. Oke, kita pindah ke bagian 3, kasus Kain dan Habel. Kita tutup dulu nih berkas perkaranya Adam, dan kita buka kasus kejahatan pertama yang terjadi satu generasi setelahnya, biar kita bisa lihat perbandingan preseden hukumnya. 11. Coba bayangin, di kitab Kejadian pasal 4, ada 11 ayat penuh, isinya firman langsung cuma buat ngebedah dan ngejelasin satu sengketa keluarga yang berujung ke kejahatan pribadi. Kalau kita bandingin sama kisah Adam tadi, perhatian terhadap detail di kasus Kain ini tuh benar-benar luar biasa banget. Dan poin paling krusialnya itu ada di isi peringatannya. Sebelum Kain ngelakuin apa-apa, Tuhan tuh secara rinci banget negur kemarahan Kain. Terus, secara metaforis, diperingatkan kalau dosa udah ngintip di depan pintu. Dan dijelasin juga kalau Kain itu punya agensi, punya kebebasan milih buat nguasain dosa tersebut. Bahkan ya, setelah kejahatannya terjadi, konsekuensi dan perlindungannya dijabarin dengan super jelas. Teks ini dengan tegas banget nempatin Kain sebagai sosok yang punya agensi moral penuh. Dia tahu aturannya, dia tahu konsekuensinya, dan dia udah di-warning sebelumnya. Syarat tanggung jawab moral yang kita bahas di awal tadi terpenuhi 100% di sini. Lanjut ke bagian 4, membandingkan dua kasus ini. Ini fase sintesis yang menurut saya paling menarik. Mari kita jajarin dua berkas ini bersebelahan, dan kita lihat pola apa yang muncul. Nah, disinilah kita bisa ngelihat kesenjangan teks yang benar-benar masif. Di satu sisi kita punya Adam, dia nggak punya pengetahuan moral awal, tapi hukumannya universal buat semua umat manusia. Dan anehnya, nggak ada rincian mekanismenya sama sekali di kitab Kejadian. Tapi di sisi lain, kita punya Kain. Dia diperingatkan sebelumnya, kejahatannya diusut sebagai tanggung jawab pribadi, dan ada penjelasan teknis yang super rinci soal pilihan moralnya. Kontrasnya jomplang banget kan? Ini benar-benar nunjukin perbedaan tekstual yang luar biasa. Kesenjangan teks yang jomplang tadi ngebawa kita ke satu pertanyaan sentral yang diajuin sama sumber analisis ini. Kalau doktrin dosa asal itu emang sebesar itu, sampai diklaim ngaruh ke tiap manusia yang lahir ke bumi, kenapa konsep yang sefundamental ini malah dapat nol penjelasan sistematis, atau bahkan nggak ada ayat yang eksplisit di kitab Kejadian? Kenapa sebuah kasus pembunuhan pribadi yang dampaknya lokal malah diurai secara filosofis sedetail itu, sementara konsep kejatuhan universal malah dibiarin penuh ambiguitas? Menarik banget buat dipikirin. Kita masuk ke bagian kelima sekaligus terakhir. Dari mana sebenarnya dosa asal itu berasal? Kalau detail mekanis soal dosa asal dan gimana dosa itu diturunkan nggak tertulis secara eksplisit di teks aslinya, lalu dari mana dong semua konsep ini muncul? Berhubung teks aslinya nggak ngejelasin teologi ini secara mendalam, sejarahlah yang akhirnya ngisi ruang-ruang kosong itu. Pemahaman modern kita tentang dosa asal itu sebenarnya adalah hasil gabungan, teman-teman. Gabungan dari filsafat kuno, elaborasi teologis yang ada di surat-surat Rasul Paulus, dan interpretasi sistematis dari para bapak gereja di generasi-generasi setelahnya. Jadi, konsep dosa asal yang kita kenal sekarang ini adalah produk dari konstruksi teologis yang sangat panjang, bukan sekedar kutipan langsung dari teks asli di kitab Kejadian. Dan sebagai konteks aja nih, evolusi tafsir kayak gini tuh sebenarnya wajar dan umum banget dalam sejarah. Konsep-konsep besar lainnya kayak Trinitas, inkarnasi atau natur ganda Yesus, itu juga definisinya nggak ditemuin secara eksplisit layaknya kamus di dalam teks kuno. Semuanya itu dirumuskan, diperdebatkan panjang lebar, dan akhirnya distandarisasi lewat proses penafsiran serta berbagai konsili berabad-abad kemudian. Doktrin dosa asal ini lahir dari proses sintesis sejarah yang persis kayak gitu. Sebagai penutup, coba deh kita renungin satu pertanyaan ini. Pas kita ngebedah sejarah dan keyakinan masa lalu, seberapa banyak sih dari pemahaman kita yang benar-benar murni datang dari teks aslinya? Dan seberapa banyak yang sebenarnya adalah produk dari ribuan tahun tafsir manusia? Memahami perbedaan antara keduanya ini bisa dibilang bakal benar-benar ngubah cara kita melihat akar moralitas kita sendiri. Terima kasih banyak udah ngikutin sesi bedah materi yang seru ini. Teruslah penasaran dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.